Udah? Kalian udah? Oh iya, gitu. Ya. Bang, terkait Nikita Mirzani setelah sudah ditahan sekarang, tapi ada laporan baru nih Bang, Ya. tentang undang-undang pencemaran nama baik Nama melalui baik. ITE. Ya. Itu bagaimana nanti hukumnya Bang? Jadi Nikita Mirzani kan sudah dilaporkan karena kasus pemerasan Undang-Undang ITE dan Sama. iya kan Pencemaran nama baik. pencemaran nama baik, pemerasan dan TPPU dalam satu laporan polisi. Sama satu lagi itu apa, kekerasan? Kekerasan apa? Kekerasan. Oh iya, Penganiayaan. iya, tapi ini dalam 3 pasal ada satu laporan polisi kan, sehingga Nikita Mirzani ditahan, ya, karena dia ditahan dalam satu laporan polisi, dia akan diproses itu satu laporan, begitu, sampai dipersidangkan dan sampai diputus secara pidana. Jadi diputus misalnya 5 tahun. Nah, ini satu laporan polisi. Nah, ini kemudian ada laporan satu lagi yang berbeda, yaitu Nikita Mirzani dilaporkan karena kekerasan. Lakukan kekerasan kan, namanya penganiayaan kan. Nah, itu satu laporan polisi lagi berproses juga. Baru ada laporan satu lagi kan dari pihak yang berbeda, korban yang berbeda juga, yaitu pencemaran nama baik. Jadi ada 3 laporan polisi yang masing-masing berbeda dan pelapornya, korbannya berbeda juga. Nah, Nikita Mirzani ini akan menghadapi yang namanya proses hukum yang ada 3 yang berbeda, dan dia harus mengikuti ini semua. Kalau dia kemudian di 3-tiganya diputus bersalah dan di 3-tiganya kemudian dia dihukum, nah siapa yang lebih dahulu putusannya itu? Kalau dia lebih dahulu putusan pemerasan, misalnya dihukum, misalnya dihukum 5 tahun, dia harus mengikuti dulu hukuman yang 5 tahun ini. Nah, tapi kalau di laporan berikutnya dia dihukum 2 tahun, setelah dia keluar dari yang 5 tahun tadi, dia kemudian dihukum lagi 2 tahun, begitu. Nah, setelah dia keluar yang 2 tahun itu udah 7 tahun tuh. Ternyata di laporan berikutnya kekerasan, dia dihukum misalnya setahun. Dia udah keluar, dihukum lagi dia setahun. Jadi totalnya 8 tahun, begitu. Kalau kayak gitu nanti mengikuti urutannya sesuai dari perkapan laporannya? Iya, atau laporan terdahulu yang diputus. Jadi siapa yang lebih dulu diputus, si korban ya laporannya, Nikita Mirzani akan menjalankan itu terlebih dahulu, gitu. Nah, Nikita Mirzani juga kan dalam satu posisi, misalnya kedepannya dia disidang dalam perkara pemerasan, tapi kemudian dia diputus bersalah dalam perkara pemerasan tadi kan. Ketika dia dihukum, saat dia menjalani hukuman, ya, dia bisa juga disidang di perkara lain. Jadi walaupun dia dihukum, dia diminta sidang untuk perkara lain, pidana yang lain, sampai diputus. Tapi dia walaupun sudah ada putusan yang perkara yang kedua ini, dia melanjutkan hukuman yang pertama sampai kemudian dia bebas dari hukuman pertama, dia kemudian dikenakan hukuman yang kedua, putusan pidana yang kedua, begitu seterusnya. kalau Jadi untuk pemeriksaannya nanti bagaimana Bang? Kan dia masih di posisi di dalam tahanan. kan tinggal di bond. Dalam bahasa penyidikan itu ada namanya bond, membond seorang tersangka yang sedang berada dalam tahanan titipan, membond seorang terpidana yang ada dalam lapas untuk di BAP dalam perkara lain, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Namanya ngebond, begitu. Ini bahasa sederhana. Untuk sidangnya sendiri nanti kalau misalkan ada di perkara yang berbeda, dia juga tetap didatangkan ke pengadilan? Tetap didatangkan ke pengadilan dengan dasar adalah persidangan yang pro justisia. Tetap Nikita Mirzani wajib didatangkan oleh siapa? Oleh jaksa, begitu. Kira-kira ada nggak peluang Nikita Mirzani lolos, karena kan suka ada gini single parent, kemudian menafkahi anak-anaknya gitu, kepala keluarga. Itu cuma dasar-dasar peringan hukuman. Tapi untuk lolos, kalau dia terbukti melakukan pidana, dia nggak mungkin lolos dari hukuman, begitu. Cuman misalnya karena dia kemudian dalam persidangan berkelakuan baik, dia bisa diperingan hukumannya. Karena dalam persidangan selain berkelakuan baik, dia juga ternyata menyatakan sedang punya sebagai single parent, punya anak-anak yang harus dijaga sebagai pencari nafkah, bisa juga diperingan hukumannya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah pertimbangan dan kebijaksanaan hakim dalam memutus. Tapi dalam kasus ini dia bisa penangguhan sehingga sih Bang? Dengan berbagai alasan tersebut. Jawabannya dia tidak bisa ditangguhkan karena untuk yang sekarang ditahan ada pasal pemerasannya. Pasal pemerasan itu sulit sekali ditangguhkan. Sama seperti pasal pemerasan ini sama seperti pasal perjudian atau pasal
pasal pembunuhan atau pasal penganiayaan berat itu sulit sekali ditangguhkan. Meskipun ada permintaan dari anak-anaknya gitu kan ya. Meskipun ada permohonan penangguhan dari keluarganya. Itu sejajar sama kasus pengujian pembunuhan bang. Iya, itu pasal itu. betul, bukan sejajar. Pola-pola kriminal yang dianggap setara. Pembunuhan itu nggak bisa dilepaskan, nggak bisa ditangguhkan. Perjudian juga nggak bisa ditangguhkan. Apalagi penganiayaan berat tidak bisa ditangguhkan. Narkotika tidak bisa ditangguhkan. Termasuk juga pemerasan tidak bisa ditangguhkan. Walaupun ada hak dari para tersangka dan keluarganya atau pengacaranya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Penjamin yang kemarin yang Walaupun ada penjamin, begitu juga. Apakah pernah ada kita dengar seorang pembunuh kemudian ditangguhkan penahanannya? Jawabannya belum pernah kita dengar. Apakah ada seorang yang melakukan perjudian ketangkap kemudian ditangguhkan penahanannya? Jawabannya sekarang sudah kita tidak dengar lagi ada penangguhan. Demikian juga pemerasan. Bang, diringankan itu berarti ancaman hukumannya berkurang gitu bang ya bang? Tuntutan tetap dari kebijakan atau dari kebijakan dari kejaksaan ya. Tapi hukuman ini kemudian bisa lebih ringan dari tuntutan jaksa karena hakim punya pandangan-pandangan yaitu dasar peringan hukuman, kemudian apalagi dasar mungkin ada dasar pembenar sedikit gitu. Tapi ketika belum P21 dan masih P19 tapi kejaksaan terus membalikkan berkas perkara ke kepolisian, itu bagaimana bang? Itu P18 P19 itu artinya ini ya bundel-bundel perkara baik bukti-bukti saksi-saksi ada yang belum lengkap dan belum sempurna untuk disidangkan. Jadi setelah kemudian pihak penyidik menyerahkan berkas ke jaksa kemudian menganalisa ini apakah sudah lengkap apa belum. Kalau belum apa yang kurang, misalnya kurang saksi ini, kurang keterangan ini, bukti kurang ini, dikembalikan lagi ke kejaksaan lewat P18 dan P19. Setelah kemudian dipenuhi oleh pihak penyidik polisi, diserahkan lagi ke jaksa. Setelah dicek lagi, oh ternyata semua permintaan kurang tadi sudah dipenuhi, makanya dibikin P21. P21 itu apa? Bahwasannya berkas dari pihak penyidik dinyatakan sudah lengkap dan sudah bisa disidangkan. Itu P21 itu namanya kesempurnaan dalam pemberkasan tahap pertama. Tapi kalau sampai beberapa kali masih P19 itu apakah akan ada gugur hukuman atau seperti apa? Tidak, itu bisa berkali-kali. Jadi sampai berkas dinyatakan lengkap. Jadi pihak penyidik polisi harus memenuhi permintaan-permintaan jaksa terhadap kekurangan-kekurangan dalam aspek material maupun formil dari Dan pemberkasan. itu tidak akan membuat gugur status Tidak akan tersangkanya. membuat gugur status tersangka. Tapi kalau sudah lewat waktunya, masa penahanan habis, Nikita Mirzani, kemudian berkasnya belum lengkap, Nikita Mirzani bisa kemudian dilepaskan dari posisi penahanan kalau waktu masa penahanan sudah berakhir. Dari waktu penahanan di pihak penyidikan, waktu penahanan dari pihak jaksa, waktu penahanan di pihak pengadilan sudah berakhir ternyata dan memang dia dilepaskan demi hukum, dia harus dilepaskan. Kalau memang belum P21 begitu. Nanti celahnya dia untuk dilepaskan ada bang ya? Ya ada, kalau berkas nggak lengkap ya mau nggak mau dilepas setelah semua masa penahanan dilalui oleh Nikita Mirzani.